Halo Mbak Cipris. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Mongit. Selamat pagi, Iya, Pak Pak. Roni. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Pokoknya ada Pak Sambroni, saya sehat. Ada Probarto, sehat. Pagi, Prof. Apalagi Arya. ada panjenengan gitu. Ya, Pagi, Prof. Kita mulai saja ya. Ye, oke. Oke, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. wabarakatuh. pagi, Prof. Haryo Kuncoro dari UNJ. Kemudian para finalis yang sudah mengirimkan papernya. Dalam kesempatan ini, saya selaku moderator ingin menyampaikan beberapa hal bahwa dalam presentasi ini nanti akan ada presentasi dari masing-masing penulis utama. Kemudian eh, dilanjutkan dengan presenter lainnya. Jadi kita akan memulai dengan 4 presenter langsung, kemudian diikuti dengan pembahasan oleh Prof. Haryo Kuncoro, kemudian dari moderator sekaligus juga reviewer. Untuk memberi singkat waktu dalam kelompok 5, yaitu Banking and Finance, yang ada di room 5 ini, kami berharap kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi masing-masing diberikan kesempatan untuk presentasi maksimal 10 menit. Setelah itu akan saya stop. Pada saat menit ke-8 saya akan memberitahu sehingga masih ada sisa waktu 2 menit dan setelah itu eh, dimohon untuk berhenti dan dilanjutkan dengan presenter lain. Dalam kesempatan ini kita langsung saja. Kami persilakan pembicara pertama yaitu Bapak Abdul Mongit yang akan mempresentasikan paper dengan judul Bank Cash Holding in Emerging Asia is Corruption a Matter. Waktu 10 menit dipersilakan, Pak Mongit. Masih di mute, Pak. Oh, belum bisa, Pak. Masih di Oh, mute itu. oh, ini saya nggak bisa unmute, Pak Mongit. Ya, Pak Mungit sendiri yang harus unmute. oh iya. Kim. Silakan, Pak, 10 menit. Ye, terima kasih. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini izin saya presentasi terkait dengan paper dengan judul Bank Cash Holding in Emerging Asia dan is Corruption Matter gitu. Ini paper ini sebenarnya ketika saya dapat ini juga sebenarnya antara senang dan susah karena ini adalah ribah fundamental sehingga saya sekarang harus membuat lagi paper baru ya gitu. Ya, oke terkait dengan paper ini sebenarnya kita semua tahu bahwa corruption dan sebagainya adalah isu penting yang banyak sudah diteliti dan saya ingin melihat sebenarnya apakah manajemen bank itu memiliki respon juga terhadap kondisi eksternal dalam hal ini adalah korupsi. Apa sih akhirnya kita kesimpulan dari beberapa studi literatur, saya ingin mencoba melihat bagaimana korupsi ini berpengaruh. Selama ini ada banyak hal yang mempengaruhi cash holding pada level corporate maupun di banking, baik itu yang terkait dengan faktor ekonomi maupun faktor internal bank. Gitu. Dan ini saya pikir sesuatu yang walaupun tidak baru banget ini kita jarang memperhatikan ini. Ya. Nah, ini teori yang kita pakai atau literatur yang kita pakai cukup banyak ya terkait dengan ini. Eh, ada yang terkait dengan aduh, tutupan. Ada yang terkait dengan banyak aspek ya. Ini ada modal, ada risiko, kredit, jadi risiko kredit, terus juga ada
permodalan, yaitu bagaimana modal berpengaruh terhadap bank itu memegang kas lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi yang perlu menjadi catatan bahwa ini adalah cash, bukan liquidity, sehingga ini lebih dari komponen dari yang lain ya. Ini hanya sebagian kecil saja yang berasal dari data yang namanya cash dan Bengdu. Oke, profitability juga, terus aspek size sebagai kontrol juga ini, terus pertumbuhan ekonomi, ini juga rata-rata juga berpengaruh gitu ya, sama inflasi, serta yang fokus kita adalah terkait dengan korupsi. Nah, data yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah data tahun 2017 sampai tahun 2022 yang berasal dari Pitch Solution, sementara makroekonomiknya dari IDB, corruption dari Transparansi Internasional. Nah, ini modelnya yaitu yang kita pakai adalah cash holdingnya ini. Ya, oke. Yang terkait dengan variabelnya ini nanti sumbernya itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang dari ADB, ada dari bank, dan juga dari Transparansi Internasional. Ini adalah apa ini informasi terkait dengan deskripsi statistiknya. Kita bisa melihat terdapat perbedaan yang signifikan antara CTA cash holding ini, yaitu hanya 1,9% saja dari aset, sementara kalau yang dari liquid asset atau deposit itu sampai 16%, sama untuk depositnya 31%. Ya, oke. Correlation-nya aman, semuanya di bawah, ada yang bilang 70 atau 80%. Jadi isu multicollinearity is not viable in this paper. And then this step of the work ini kita mulai pertama we do the OLS regression estimation. Nah, itu di situ kita the problem is heteroscedasticity. So sehingga kita untuk mengatasi ini mencoba menggunakan weighted regression. Nah, ternyata juga tidak berhasil juga, sehingga kita pakai namanya robust regression gitu ya. Oke, ini hasilnya OLS-nya itu ada beberapa variabel yang signifikan, tapi corruption dan inflation signifikan. Sementara untuk regresi tertimbang juga sama, yaitu inflasi dan corruption signifikan. Nah, ketika menggunakan robust regression itu yang signifikan lebih banyak, yaitu di dalamnya ada permodalan, profitability, terus sama size. Inflation dan corruption tetap signifikan. Dalam rangka mencari konsistensi ini, kami mencoba menggunakan robustness test dengan model yang sama, yaitu untuk variabel liquid asset to deposit dan liquid asset to total asset. Oke. Nah, hasilnya tidak selalu sama, tetapi yang pasti corruption dan inflation itu hasilnya sama. Dan ini menggarisbawahi bahwa corruption ini di Asia cenderung menyebabkan cash holdingnya itu meningkat, gitu ya. Itu intinya seperti itu. Nah, tentu terkait dengan ini kita bisa melihat ini ya hasilnya. Nah, ini. Tapi saya mengatakan bahwa robust regression ya tentu tetap menghasilkan yang baik dengan cash to total asset sebagai dependent variable. Nah, ini. Ya, ini jadi inilah yang kita lakukan tadi ya, robustness testnya. Inflation dan corruption tetap signifikan di semua model, walaupun mungkin arahnya berbeda. Nah, ini summary-nya. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa modal, laba, size, inflation, dan corruption itu hipotesisnya bisa kita terima, gitu ya. Nah, bisa kita terima. Oke, lanjut.
Ini discussion-nya dari hasil ini kita juga melihat beberapa hal yang menarik, yaitu banyak yang kontradiksi dengan hasil penelitian yang lain. Walaupun juga tetap sama, yaitu ada yang ini. Contohnya ada yang sesuai. Contohnya untuk credit risk itu mayoritas bertolak belakang karena ini memang hasilnya tidak signifikan. Untuk permodalan sama dengan beberapa peneliti, tapi yang lain tidak. Dan ini tentu agak menimbulkan pertanyaan, loh kok bank di Asia kenapa kalau modalnya banyak dia kok malah memegang lebih banyak, ini kan akhirnya pertanyaannya seperti itu. Nah, tentu saja ke depan kita juga harus melihat ini dalam perspektif regulatory capital berdasarkan Basel Committee, karena tidak semua negara itu ternyata sudah menerapkan Basel III, terutama terkait dengan masalah liquid aset dengan kualitas tinggi. Nah, ini laba juga sama, bertentangan dengan signaling teori karena ini positif gitu ya. Nah, sehingga ini sesuatu yang di luar perkiraan kita, tapi tetap signifikan. Memang hasil empirisnya seperti ini, ada yang mengatakan signifikan positif, tapi ada juga yang mengatakan signifikan negatif itu. Tapi kalau bicara dengan teori signaling tentu harusnya kan negatif, karena kalau labanya tinggi sebenarnya tidak usah memberitahu itu tanda bahwa perusahaan sebagai perusahaan atau bank yang baik. Pak Mongit, tinggal 2 menit lagi. Oke, siap nggih. Untuk size ya ini secara umum mendukung namanya. Kita bisa melihatnya dalam perspektif moral hazard, yaitu moral hazard teori tentang bank besar itu memanfaatkan liquidity support atau too big to fail untuk operasionalnya. Nah, economic growth negatif tapi tidak signifikan, sementara untuk inflasi adalah positif, negatif dan signifikan. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dengan teori tentang opportunity cost, karena kalau inflasi tinggi biasanya suku bunga tinggi sehingga memegang kas merugikan. Untuk corruption ini yang menarik bahwa ternyata ada dugaan ini ya, berarti lingkungan yang korupsi itu bank juga harus siap-siap, karena semua transaksi dalam korupsi tidak menggunakan uang transfer bank, tapi umumnya pakai kas, karena ini sulit untuk dilacak. Oke, nah, kesimpulannya adalah bahwa paper ini menyediakan pemahaman kita bahwa cash holding itu diperbankan adalah satu proses yang kompleks, selain dipengaruhi lingkungan internal, juga lingkungan ekonomi, tapi juga lingkungan sosial hukum seperti korupsi, gitu ya. Nah, karena itu terkait dengan ini, maka kita mengatakan bahwa corruption is very matter in the emerging market Asia, especially when we talk about the impact of corruption on the cash holding. Mungkin itu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk saya mempresentasikan paper ini. Mohon arahan petunjuk dari Prof. Haryo terkait dengan paper saya ini. Monggo, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mungit yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kami persilakan sesuai urutan tadi karena ada permintaan dari Pak Mongit masalah waktu. Jadi sekarang saya kembalikan ke urutan sesuai dengan nama yang ada, yaitu kembali ke urutan ini adalah Ibu Ciplis Gema Koriah yang akan mempresentasikan mengenai peran pembiayaan perbankan dan pertumbuhan hijau progresif di Indonesia. Kami persilakan Bu Ciplis, waktu 10 menit. Baik, terima kasih Pak Zamroni, terima kasih Prof. Haryo atas kesempatannya.
dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang telah kami lakukan terkait dengan peran pembiayaan perbankan dan pertumbuhan hijau progresif di Indonesia. Di sini kami menulis 3 orang, yaitu saya, Pak Abdul Nasir, dan Saudara Bagus Maulana Ikram. Next. Di sini point out yang akan kami sampaikan terkait dengan dasar dari penelitian yang kami lakukan, kemudian gap teori dan empiris, kemudian metode penelitian, hasil analisis, serta kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dari penelitian ini. Next. Kami awali dengan fenomena bahwa peran pembiayaan perbankan dan pertumbuhan hijau progresif di Indonesia, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi hijau green economic growth di Indonesia mulai tahun 95 sampai 2022 itu trennya adalah naik. Ini artinya apa? Bahwa concern terhadap fokus terhadap peningkatan ekonomi hijau di Indonesia itu terus menjadi fokus di beberapa lembaga di Indonesia. Kemudian kita melihat dari sektor uang ke bank, deposit money, kita melihat ada tren yang masih belum ada tren positif ya. Artinya di sini kita melihat ada tren yang melandai. Artinya apa? Berarti deposit money terkait dengan concern pertumbuhan ekonomi hijau masih belum terfokus di sana. Kemudian di variabel pengembangan keuangan, financial development di Indonesia, trennya juga tidak cukup signifikan mendorong itu. Kemudian konsumsi energi terbarukan masih belum melihat ada signifikansi untuk mendorong ekonomi hijau di Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa dengan isu climate change dan ekonomi hijau, sebenarnya sektor keuangan perbankan ini harusnya didorong untuk mensupport atau mendorong secara ekspansif ya, supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi concern terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia khususnya. Next. Nah, kemudian teori yang kami gunakan di sini adalah ada exogenous growth theory dan endogenous growth theory, di mana di dalam exogenous kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pengumpulan kapital atau modal, kemudian tenaga kerja dan faktor lainnya, serta pertumbuhan jangka panjang yang diberikan secara eksogen. Kemudian endogen menyebutkan bahwa didasari ketidakpuasan terhadap model sebelumnya, sehingga model ini pertumbuhan jangka panjang, faktor utamanya merupakan variabel perkembangan inovasi dan teknologi. Jadi di sini ke depan kami dapat mengekspan terhadap atau mengadopsi dari gap teori, baik dari teori eksogen maupun dari teori endogen. Kemudian dari gap empiris, di sini kami memaparkan terkait dengan adanya sektor keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kemudian penggunaan energi terbarukan dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Akan tetapi di sini juga ada beberapa dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sangat sedikit sekali yang menyadari adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi hijau. Ini kita melihat kontra ya, istilahnya dari beberapa penelitian ada yang pro dan kontra terkait dengan sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Next. Nah, pada tahun 2020 di sini OECD menjelaskan terkait dengan rencana target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Ini artinya apa? Bahwa negara-negara yang bergabung di dalam G20 itu menerapkan perbankan yang berkelanjutan dengan menilai peringkat keuangan hijau dan moneter hijaunya. Artinya apa? Di sini instrumen moneter maupun instrumen fiskal itu juga bisa berbaur untuk bisa mencapai yang namanya pertumbuhan ekonomi hijau. Kemudian di riset gap yang sebelah kanan, kita melihat bahwa adanya inovasi dan teknologi itu juga mendorong tercapainya ekonomi hijau. Seperti yang kita lihat di hasil World Resources Institute di tahun 2019, yang memaparkan bahwa Indonesia itu merupakan penyumbang emisi karbon yang terbesar di nomor 5 setelah Rusia. Sehingga ini juga merupakan alasan yang paling fundamental bagi kami untuk meneliti mengenai pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Next.
Sehingga tujuan yang kami ingin capai adalah pengaruh jangka panjang dan pendek kinerja sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Next. Ini tadi sudah kami sebutkan terkait dengan endogenous, simple endogenous, dan endogenous growth di beberapa sumber yang kami sampaikan sebelumnya. Next. Hasil penelitian kami di sini bahwa green growth itu kami dipengaruhi oleh 3 variabel di sini, yaitu deposit money, financial development, dan renewable energy consumption. Nah, di sini kami menggunakan alat analisis vector error correction model dengan beberapa syarat stasionaritas yang menjadi syarat utama penentuan uji lag optimum, sehingga menentukan panjang lag yang tepat. Sehingga dinamika model yang dapat dijelaskan secara komprehensif dan terintegrasi. Yang kami gunakan di sini adalah sumber data dari OECD, World Bank, dan IMF, dan data yang kami gunakan mulai tahun 1990 kuartal 1 hingga 2023 kuartal keempat. Next. Hasil estimasi yang kami lakukan di sini terlihat bahwa uji stasionaritas semua variabel mencapai titik stasioner pada second difference. Sehingga hal ini nilainya di bawah 0,05. Kita melihat dari sisi p-value-nya. Kemudian dari sisi uji kointegrasi, kita melihat bahwa hasil menunjukkan nilai trace statistik lebih besar daripada nilai kritisnya, sehingga probabilitasnya sangat kecil di bawah 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan antar variabel. Kemudian lag optimum menghasilkan bahwa yang paling sesuai berada pada 2, sebab mayoritas kriteria pada LR, FPE, dan AIC, SC, dan HQ, yang menunjukkan lag optimum pada level 2 yang mengindikasikan model perlu mempertimbangkan 2 periode sebelumnya. Next. Nah, hasil jangka pendek dan jangka panjang, di sini kita melihat statistik di kolom 2. Di situ terlihat bahwa hasil jangka pendek memperlihatkan pada leg 1 maupun leg 2 itu, variabel DMB dan variabel FD itu menunjukkan adanya pengaruh dengan arah yang positif pada green growth. Sedangkan REC tidak memiliki pengaruh pada green growth dan memiliki arah yang terbalik. Kemudian yang jangka panjang itu adalah memperlihatkan adanya semua variabel mempengaruhi green growth, ya, DMB dan FD menunjukkan adanya pengaruh yang positif, sedangkan REC memiliki arah yang negatif mempengaruhi green growth. Next. Kemudian dari hasil varian decomposition sektor kinerja perbankan dan pertumbuhan hijau di Indonesia memperlihatkan bahwa selama 136 periode untuk variabel pertumbuhan hijau dan green growth, deposit money, dan financial development, serta renewable energy consumption, di sini kita melihat adanya arah yang sangat fluktuatif di sini. Dan yang untuk impulse respon, itu terlihat bahwa ditampilkan di atas secara 2 visual. menit, Bu Ci, please. Baik, Pak Roni. Secara visual 136 periode ke depan terkait tanggapan atas green growth, baik dari green growth sendiri maupun dari variabel lain, terlihat awal periode mengalami fluktuasi dan guncangan. Ini artinya apa? Bahwa untuk mencapai jangka panjang atas concern pencapaian green economy, itu kita harus mengalami beberapa faktor kendala yang secara kelembagaan, teknis maupun faktor yang lain. Next. Kemudian diskusi ringkasan hasil VICM di sini terlihat bahwa dalam jangka pendek, variabel sektor kinerja perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa dampak inisiatif keuangan membutuhkan waktu untuk terlihat. Jadi pastinya velocity dari pencapaian green growth itu tidak sangat terlihat di jangka pendek, akan tetapi di jangka panjang. Di jangka pendek, disebabkan sektor perbankan dalam pembiayaan proyek industri mungkin masih sangat bergantung pada sumber energi tradisional. Artinya ini masih memerlukan jangka waktu yang cukup panjang untuk mencapai itu. Next. Next. Kemudian kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini, yang pertama adalah berdasarkan hasil dan pembahasan dalam jangka pendek, deposit money, financial development itu berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan hijau di Indonesia.
Sedangkan renewable energy consumption tidak berpengaruh signifikan terhadap green growth. Artinya apa? Di sini bahwa konsumsi energi terbarukan masih membutuhkan adaptasi waktu yang cukup panjang untuk bisa mencapai signifikansi penciptaan ekonomi hijau. Yang kedua adalah dalam jangka panjang, variabel deposit money bank, financial development, dan REC berpengaruh signifikan terhadap green growth. Namun REC ini berdampak negatif ya, disebabkan karena pergeseran energi terbarukan itu dapat menurunkan nilai aset yang berbasis bahan bakar fosil yang dimiliki bank, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan ketidakstabilan. Sehingga beberapa saran yang kami sampaikan terkait dengan pencapaian ekonomi hijau dan sektor keuangan di Indonesia, itu adalah lembaga yang terkait di Indonesia disarankan memprioritaskan kebijakan yang mendukung sektor keuangan, pembangunan keuangan, teknologi energi terbarukan, serta pembiayaan hijau dan memperluas akses layanan keuangan yang berkelanjutan. Sehingga ini sangat menarik ya bagi perusahaan yang mendukung proyek berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan hijau ke depan. Sehingga minimalisasi resiko atas degradasi atas kerusakan lingkungan itu tercapai. Seperti itu. Begitu Pak Aryo dan Pak Roni, hasil penelitian yang kami hasilkan. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ciplis. Kita lanjut ke pembicara yang ketiga. Ya, pembicara ketiga yaitu Bapak Bambang Juanda yang akan mempresentasikan papernya dengan judul Rupiah Digital, Siapkah Masyarakat Indonesia? Dipersilakan Pak Bambang Juanda, waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat Mohon pagi. izin, saya mewakili tim dari Profesor Bambang Juanda yang kebetulan di hari ini berhalangan hadir. Perkenalkan, saya Karismadi Widodo. Mohon izin untuk share screen. Ya, dipersilakan Pak. Ya, sudah terlihat ya Pak? Sudah. Oke. Paper saya berjudul Rupiah Digital, Siapkah Masyarakat Indonesia ini disusun tim kami. Ada 3 highlight di sini Pak. Pendahuluan, metodologi, kemudian pembahasan. Oke. Kita tahu bahwa pergerakan penggunaan digital banking atau digital currency, e-payment ini sangat masif terus penggunaan uang nominal pada umumnya yang uang kartal dan sebagainya. Ini meningkatnya penggunaan privat digital currency yang kita ketahui yaitu dari lembaga swasta, OVO, RuPay dan sebagainya cukup masif ya, sehingga dalam hal ini Bank Indonesia mengkalibrasi kebijakannya di Desember 2023 telah mengeluarkan white paper yaitu proyek Garuda, dinamakan Rupiah Digital. Ini merupakan central bank digital currency di Indonesia. Oke, pada dasarnya ini CBDC ini tidak berbeda secara masih sebagai alat pembayaran sah, tapi bentuknya digital. Nah, penggunaan uang elektronik atau e-payment secara masif dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral, misalnya dalam penanggulangan inflasi dan sebagainya, yaitu ini menimbulkan risiko stabilitas keuangan, kemudian memicu adanya satu currency, bahkan nantinya bisa ke shadow central banking. Ya, kita bisa lihat apabila Bank Indonesia tidak mengkalibrasi kebijakannya, maka di sini akan terus tergerus dengan e-payment atau uang elektronik dari lembaga swasta. Nah, kita sendiri tahu bahwa di tahun 2022 kita sudah diterbitkan mengenai QRIS. Ini sedikit mengerem atau memperlambat laju dari perkembangan uang digital oleh pihak swasta. Nah,
di sini sendiri saya kutip dari desain CBDC yang kami juga riset di tahun 2022, di mana penggunaannya ini masih sama seperti uang nominal, uang kartal pada umumnya. Hanya saja selama pada tahun 2022 ini belum muncul QRIS, mungkin lebih fleksibel lagi perkembangan saat ini, bagaimana QRIS kemudian nempel pada digital banking aplikasi mobil kita, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dalam penelitian ini akan meninjau, akan fokusnya pada bagaimana karakteristik masyarakat pengguna digital banking Indonesia dalam penggunaan CBDC. Jadi penggunaan itu tidak lepas dari bagaimana kesiapan kita sebagai masyarakat untuk bagaimana ditinjau dari keempat aspek: infrastruktur, penggunaan, kemudian literasi digital dan sebagainya. Kemudian karena ini CBDC itu merupakan hal yang baru, kita harus mengedukasi. Jadi pendekatannya adalah menerapkan nudge teori nanti bagaimana pengguna digital banking itu dalam perubahan perilaku dalam pemahaman dan penggunaan central bank digital currency. Dan metode penelitian pada kali ini, di mana itu akan didekati oleh yang digunakan dua metode. Yang pertama adalah melalui pendekatan ekonometrik, yaitu model ekonometrik, di mana penggunaan CBDC dipengaruhi oleh keempat faktor, diantaranya digital literasi, digital use, dan digital akses, dan digital security. Nah, ini kurun waktu 2020 sampai 2022 menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kemudian OJK, dan Bank Indonesia. Nah, pada model ekonometrika kemudian kami breakdown secara detail menggunakan metode SEM, sini Structural Equation Model, PLS, Partial Risk Structural atau SEM-PLS. Ini menggunakan data primer, di mana pada kelima variabel ini kita aplikasikan melalui GFOM, ini bersumber pada survei literasi digital Kominfo dan survei TIK BPS. Jadi variabel ini yang dipakai oleh survei literasi digital dan survei TIK. Untuk penggunaan pada metode Structural Equation Model. Nah, pada penelitian ini juga akan menerapkan eksperimental economic design, di mana dia bagaimana perubahan perilaku sebelum dan sudah penerapan teori ini seperti apa nanti itu. Jadi kita untuk pada apa ini apakah memahami, kemudian bagaimana penggunaan CBDC. Nah, itu analisis data ekonometrik. Ketahui ini dari hasil perhitungan terpilih metode FEM. Hanya saja di situ ada isu autokorelasi dan multikolinitas, sehingga pendekatan modelnya kita menggunakan GLS untuk menghasilkan kriteria yang blue. Nah, hasil dari model ekonometrik ini, di mana digitalisasi dan akses, kemudian penggunaan, kemudian digitalisasi security ini berdampak positif dan signifikan. R-square ini sebesar 0,78, artinya 78,3%, ya, digital literasi, digital akses, kemudian digital use, digital security ini
mempengaruhi 78,73%. Nah, hasil dari ini kita kemudian kita konfirmasi melalui GFOM ya, menggunakan data primer untuk memahami lebih detail bagaimana poin-poin karakteristik dari masyarakat kita. Jadi didekati oleh keempat variabel di mana itu ada akses digital, keamanan digital, kemudian literasi digital, kemudian sosioekonomi. Nah, ini sebelum kita mengetahui berapa dampaknya, ini kita harus menghitung terlebih dahulu. Pendekatannya adalah menghitung melalui outer model pengukuran di validitas dan reliabilitasnya bagaimana. Ini dari sini kita ketahui bahwa tidak ada isu bahwa ini tuh lolos dari kuesioner yang kita gunakan valid dan reliable. Kemudian perhitungan berikutnya adalah mengukur outer model untuk PLS, di mana di sini kita ketahui bahwa diskriminan validity-nya ya melalui nilai loading ini ya semua indikator pada variabel latennya berkorelasi lebih tinggi dibandingkan variabel laten lainnya. Nah, ini untuk pengukuran outer model. Kemudian composite reliability ini kita cek dan ini menghasilkan nilai lebih besar 0,7 bahwa ini sudah reliable berdasarkan sumber Solomon et al. Kemudian pengecekan berikutnya adalah melalui nilai brown spot alpha ya lebih besar dari 0,6 sehingga dilakukan validitas dan reliabilitas variabel ini terpenuhi. Nah, dari uji validitas dan reliabilitas melalui inner dan outer model, kemudian kita mendapatkan nilai R-square. R-square ini seberapa besar? Ada dua di sini, R-square dan adjusted R-square. Kita gunakan adalah adjusted R-square sebesar 60,5. Mohon maaf Pak Dwi, ya, tinggal ya, 2 menit. Ya. Baik. Oke, kita lanjut. Ini hasilnya sebagaimana tadi model ekonometrik ini masih sama, diterima dan signifikan. Oke, kita aspek kita breakdown secara detail melalui aspek digital dan literasi. Ini masih sama. Ini aspek digitalisasi kita sudah bagus, ya, tapi belum merata. Isunya di situ. Sedemikian juga pada aspek aksesibilitas, ya. Ini positif dan signifikan, hanya saja ini masih berpusat di Pulau Jawa, di mana di analisis kuadran ini nampak provinsi di Jawa yang lebih tinggi baik di payment dan digital asetnya. Demikian juga digital use, ya. Ini berdampak cenderung baik, ya, positif dan signifikan. Namun untuk akses keamanan digital ini negatif. Ini merupakan sebuah isu bahwa ini tantangan Bank Indonesia dalam mengklarifikasi kebijakan untuk memperketat lagi keamanan digital. Oke. Untuk eksperimental bahwa ada kecenderungan ya responden itu peningkatan pemahaman dan peningkatan penggunaan CBDC, bahwa kali ini adalah video pendek ini berpengaruh terhadap perubahan perilaku pelaku ekonomi dalam pemahaman CBDC. Oke. Kesimpulannya bahwa CBDC ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu digital literasi, digital akses, kemudian digital use, kemudian digital security. Kemudian isunya adalah, nah, yang di sini ada kita dari hasil kita melihat apabila CBDC atau rupiah digital itu akan diterapkan di Indonesia, sebaiknya ya melihat dari analisis kuadran, kemudian pengaruhnya dan sebagainya, ini sebaiknya diindikasikan berjenjang dari Pulau Jawa terlebih dahulu karena sudah akses lebih baik, kemudian nanti mulai karena ini bentuknya harus membentuk ekosistem, jadi ekosistem itu harus terbangun terlebih dahulu, dimulai dari
Jawa, dan kemudian nanti di pulau lainnya di seluruh Indonesia. Demikian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zamroni dan Harjo. Ya, terima kasih Pak Dwi Widodo yang sudah mempresentasikan materinya. Kemudian yang terakhir, presenter terakhir yaitu Bapak Yongki Khairul Anam yang akan presentasi tentang apakah kredit perbankan mampu mempercepat transformasi ekonomi dengan menggunakan pemodelan multivariat pada sektor utama di Indonesia. Dipersilakan Pak, waktu 10 menit. Baik, terima kasih. Saya izin share screen, Bapak. Ya, dipersilakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Zamroni dan Prof. Haryo. Mengawali pagi dengan secangkir kopi, tak lupa pula ditemani dengan manisnya sepotong roti. Selamat pagi, Prof. Haryo dan Pak Zamroni. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Cakep. Ya, terima kasih. Baik, saya Delta dan mewakili tim saya. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil paper kami yang berjudul apakah kredit perbankan mampu mempercepat transformasi ekonomi dengan pemodelan multivariat pada sektor utama di Indonesia. Jadi isu utama yang melatar belakangi penulisan paper ini adalah pada masa pandemi kemarin ya, di 2020 terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID 2019, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di negara-negara dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang seperti di Indonesia, itu mengalami kontraksi ekonomi seperti itu. Di Indonesia sendiri, kontraksi ekonomi mulai terjadi di triwulan 2 2020 yang ditandai dengan terjadinya kontraksi sedalam 5,31%, dan kontraksi ini terus terjadi hingga triwulan 1 2021. Dan ini menjadi indikasi Indonesia mengalami resesi pada saat itu. Dan di awal pandemi juga perekonomian mengalami kontraksi di beberapa sektor utama ataupun leading sektor perekonomian kita, seperti industri pengolahan, transportasi, perdagangan, akomodasi, dan jasa lainnya. Hanya sektor pertanian saja yang tetap tumbuh meskipun terjadi perlambatan di sektor pertanian tersebut. Dan secara regional, baik dari Sumatera, Jawa, dan hingga ke Papua juga cenderung mengalami kontraksi ekonomi secara regional. Begitu pula dengan tingkat pengangguran karena terbatasnya aktivitas ya, dan terjadinya kontraksi ekonomi juga berpengaruh ke jumlah angkatan kerja kita, di mana terjadi peningkatan pengangguran hingga 9,77 juta orang di tahun 2020, dan juga terjadi perubahan struktur tenaga kerja ya, terjadi shifting dari sektor industri ke sektor pertanian maupun perdagangan. Begitu pula dengan tenaga kerja di sektor informal cenderung meningkat di 2020, padahal di 2019 sudah menurun jumlah tenaga kerja di sektor informal. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM di awal pandemi ya, di mana usaha UMKM ini juga merupakan sebagai salah satu alternatif bagi penduduk ya, bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun beberapa riset gap yang menjadi perhatian kami dalam paper kami adalah pertama, peningkatan jumlah UMKM, pelaku usaha UMKM tidak diimbangi dengan kualitasnya seperti itu. Hal ini juga sudah disampaikan dalam penelitian oleh Kata Data Insight Center maupun survei BI, bahwasanya hanya sekitar 12-14% saja UMKM yang mampu bertahan ataupun kondisinya baik gitu. Selebihnya kondisinya sangat mengkhawatirkan seperti itu. Kemudian terjadi kontraksi ekonomi di beberapa yang cukup dalam ataupun cukup besar gapnya antar lapangan usaha, antar sektor. Kemudian adopsi digital juga cukup tinggi di masa pandemi, di mana seperti konsultasi ya, kesehatan ataupun pendidikan juga banyak mengadopsi digital, di mana banyak dilakukan secara daring gitu. Kemudian ada juga upaya pemerintah dalam hal membooster perekonomian melalui pendanaan UMKM seperti itu. Dan hal ini juga sejalan dengan teori pertumbuhan Solo ya, bahwa salah satu modal merupakan salah satu yang membooster untuk pertumbuhan ekonomi. Riset Bandung juga sudah melakukan hal yang sama, namun risetnya tersebut masih melakukan secara agregat, belum membreakdown secara spesifik ke beberapa sub kategori ataupun sektor ekonominya. Oleh karena itu, penelitian ini arahnya pertama adalah untuk menguji bagaimana sih kredit UMKM itu
apakah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor ekonomi utama di Indonesia yang dilakukan secara multivariat. Kemudian bagaimana efek digitalisasi dan faktor produksi lainnya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor ekonomi utama. Sehingga research benefit dari penelitian ini bisa menjadi lesson learned. Apakah kredit UMKM ya, bisa menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masa krisis seperti itu. Penelitian ini mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Solo. Kemudian penelitian terdahulu yang yang menjadi referensi kami adalah Valentina, Maivela, dan Banu ya terkait bagaimana pemanfaatan kredit dan juga digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kerangka penelitiannya ya, dan juga menjadi hipotesis penelitian ini adalah apakah kredit UMKM, kemudian tingkat angkatan kerja, populasi penduduk, dan juga digitalisasi yang diproduksi dengan indeks pembangunan teknologi dan informasi komunikasi ini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk variabelnya kami menggunakan data dari BPS dan Bank Indonesia. Untuk dari BPS kami menggunakan data nilai tambah bruto berdasarkan harga konstan untuk beberapa sektor utama. Kemudian data angkatan kerja, data populasi penduduk, dan data indeks pembangunan TIK. Sementara itu dari Bank Indonesia kami menggunakan data kredit UMKM ya, di beberapa sektor utama. Kemudian unit analisisnya menggunakan 34 provinsi dengan periode waktu tahun 2019 dan 2020. Kemudian kami juga menggunakan dummy variabel ya, kondisi tahun 2019 dan 2020 untuk mengindikasikan kondisi pandemi dan kondisi sebelum pandemi, dan tahun 2021 merupakan base year sebagai kondisi pemulihan ekonominya. Kemudian untuk analisanya kami menggunakan regresi multivariat, di mana nanti kami secara simultan akan meregresikan variabel-variabel tidak bebasnya terhadap variabel bebasnya, sehingga nanti akan dihasilkan 6 model regresi secara simultan. Sebagai gambaran awal bahwasannya kredit UMKM ya selama tahun 2019 hingga tahun 2021 itu paling besar digelontorkan kredit UMKM itu pada sektor perdagangan seperti itu. Kemudian diikuti oleh industri pengolahan dan kredit jasa lainnya. Pada tahun 2019 kecenderungannya itu di kredit perdagangan cenderung menurun kredit yang digelontorkannya, namun untuk kredit jasa lainnya, kemudian industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan restoran itu cenderung meningkat dibandingkan tahun 2019 kredit UMKM yang digelontorkan. Hal ini sedikit berbeda dengan nilai tambah bruto ya berdasarkan harga konstan yang menunjukkan bahwasannya yang menjadi leading itu adalah industri pengolahan, baru diikuti oleh sektor perdagangan. Kemudian untuk pengujian kualitas data dan model ya pada regresi multivariat, pertama kami menggunakan asumsi dependensi multivariat dengan uji Barclay Sphericity menunjukkan bahwasannya terdapat dependensi multivariat antara variabel responnya antar keenam variabel bebas ya. Kemudian asumsi multivariat juga terpenuhi bahwasannya variabel respon yang digunakan dalam model ini adalah berdistribusi normal multivariat, sehingga kita bisa menggunakan regresi multivariat untuk analisa selanjutnya. Kemudian untuk pengujian secara serentak ya uji simultan, bahwasanya model regresi multivariat sudah memenuhi kaidah goodness of fit test ya, di mana secara simultan variabel bebasnya mempengaruhi variabel responnya. Kemudian untuk secara parsial bahwasanya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model itu secara umum berpengaruh terhadap variabel responnya. Kemudian untuk evaluasi model untuk eta square lambda ya, kita memperoleh nilai eta square lambda sebesar 83,9%, yang artinya variabilitas model respon dapat dijelaskan oleh variabel prediktor yang signifikan sebesar 83,9%, sedangkan sisanya sebesar 16,1% dijelaskan oleh variabel prediktor lain yang ada di luar model. Nah, berikut model regresi multivariat yang kami peroleh, yang kami breakdown menjadi 6 model ya. Model yang pertama adalah sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan itu signifikan dipengaruhi oleh faktor kredit UMKM di sektor perdagangan, kemudian kredit UMKM di sektor transportasi, dan juga di jasa perusahaan, serta di jasa lainnya. Variabel populasi dan juga digitalisasi juga berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan. Di model yang kedua, kami memperoleh bahwasannya sektor
pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan itu signifikan dipengaruhi oleh kredit UMKM di sektor perdagangan, kredit UMKM di sektor transportasi, kemudian tingkat tenaga kerja, populasi, digitalisasi, dan juga variabel dummy di tahun 2019. Selanjutnya di model ketiga, sektor ekonomi di sektor transportasi yaitu dipengaruhi oleh kredit UMKM di sektor perdagangan, di sektor transportasi, kemudian dipengaruhi juga oleh populasi, digitalisasi, dan variabel dummy di tahun 2019. Kemudian pertumbuhan ekonomi di sektor akomodasi dan makan minum itu signifikan dipengaruhi oleh kredit UMKM di sektor perdagangan dan transportasi, kemudian tingkat angkatan kerja, populasi, digitalisasi, serta variabel dummy di tahun 2019 dan 2020. Sementara itu di model kelima kami memperoleh bahwasannya pertumbuhan ekonomi di jasa Mas Delta, perusahaan. waktu 2 menit. Ya baik Bapak, sektor ekonomi di jasa perusahaan itu signifikan hanya dipengaruhi oleh digitalisasi saja. Kemudian di model 6 kami memperoleh pertumbuhan ekonomi di jasa lainnya itu dipengaruhi oleh kredit UMKM di sektor perdagangan, kemudian populasi penduduk, digitalisasi, dan variabel dummy di 2019. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya secara umum kredit UMKM itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Meskipun ketika di breakdown lebih dalam lagi ternyata sektor usahanya, kredit UMKM pada sektor berkaitan itu belum tentu mempengaruhi perekonomian di sektor itu tersebut gitu, tapi bisa jadi dia mempengaruhi sektor lainnya seperti itu, sehingga ada efek itu tidak bisa jadi dia itu berefek ke sektor yang berkaitan ataupun ke sektor lainnya. Kemudian digitalisasi sangat berperan, terlihat bahwa saya dari semua model tadi menunjukkan bahwa saya dipengaruhi oleh efek digitalisasi tadi seperti itu. Kemudian pemulihan ekonomi ya di sektor perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi, dan jasa lainnya di tahun 2001 masih perlu di catch up untuk performa seperti kondisi sebelum pandemi di tahun 2019. Kemudian rekomendasi kebijakan kami adalah Bank Indonesia maupun Bank Umum ya sebaiknya mengarahkan ya pinjaman kredit kepada UMKM pada sektor yang paling utama, khususnya perdagangan maupun transportasi, karena kedua sektor tersebut memberikan peran yang tidak hanya berdampak terhadap sektor tersebut, tapi juga ke sektor lainnya gitu. Kemudian besaran kredit UMKM di sektor tersebut juga cukup besar ya nilainya. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah mungkin bisa menjadi membuka lowongan kerja baru ataupun pelatihan-pelatihan ya kepada para pencari kerja agar dapat membuka wirausaha kemandirian ya, terutama di sektor perdagangan dan juga penyediaan akomodasi makan minum. Kemudian efek digitalisasi yang cukup signifikan ya di semua sektor ini bisa menjadi pertimbangan ya untuk proses pembangunan TIK ya, teknologi dan informasi komunikasi, serta pemerataannya, sehingga bisa menghindari ketimpangan sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih inklusif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Delta. Kita sudah memberikan kesempatan kepada 4 presenter. Selanjutnya ini pembahasan oleh Prof. Dr. Haryo Kuncoro. Kemudian nanti diikuti pertanyaan atau masukan dari floor. Kami persilakan Prof. Haryo Kuncoro untuk memberikan masukan, komentar untuk 4 naskah yang ada. Waktu sekitar 20-25 menit. Dipersilakan Prof. Haryo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pagi-pagi saya dari Jakarta ini. Pertama, apresiasi kepada 4 tim peneliti, sudah mempresentasikan dan sudah mengirimkan naskahnya. Kemudian saya juga sampaikan selamat masuk 20 besar, betul ya Mas Roni, 20 besar terpilih untuk kemudian dipresentasikan di hari ini. Berikutnya adalah saya diminta Mas Roni untuk jadi reviewer. Saya tidak berpretensi lebih tahu. Saya pagi ini mengikuti presentasi, saya banyak belajar dari Kiai Mongit, Mas Yongki, Mbak Ciblis, sama Mas Karisma. Sehingga kalau saya kemudian memberikan review, saya takut kualat gitu ya. Kualat karena bukan bidang saya, cuman dipercaya modalnya gitu loh. Tapi kalau ngomong kritik kan kelihatan kelihatan reviewernya kelihatan gitu kan. Oke, itu yang
berikutnya kemudian adalah soal materi. Mas Zamroni ngasih waktu saya 20 sampai 25 menit. Sementara masing-masing presenter dikasih waktu 10 menit. Jadi saya ekivalen dengan 2 sampai 3 kali presenter ini, Mas. Enggak apa-apa. Oke. Betul, Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya ngikuti satu demi satu. Sekarang ke Pak Kiai Mongit dulu. Oke, Pak Kiai Mongit meneliti tentang bank cash holding behavior, ya, terutama di negara pasar berkembang di Asia, dengan titik tolaknya yang utama adalah korupsi. Nah, membaca full text dari tulisan Kiai Mongit, ada 2 hal yang perlu dicermati. Satu adalah sehimpun variabel yang sifatnya makro dan sehimpun variabel yang sifatnya bank spesifik, gitu ya. Nah, sementara pengaruh bank spesifik terhadap kepemilikan uang kas itu sudah kukuh, sudah di banyak berterima umum, efek korupsi masih menjadi perdebatan. Tadi disinggung oleh Kiai Mongit, ada yang plus, ada yang minus, ada yang netral gitu. Nah, komentar saya gitu ya, di studi literatur mestinya dipetakan mengarah kepada 3 kemungkinan itu. Kalau pengaruh korupsi bisa berpengaruh positif terhadap bank dalam memegang jumlah uang cash, itu karena penjelasannya seperti ini, satu parsisi peta tersendiri. Bisa jadi itu berpengaruh negatif dengan penjelasan seperti ini. Oke. Nah, riset yang sebelumnya toh mengarah ke situ. Jadi sebetulnya ini cuma skill untuk mengungkapkan studi literatur daripada mengabsen, seolah-olah mengabsen temuan A seperti ini, temuan B positif, temuan C negatif, maka kemudian di rewrite menjadi studi literatur yang ada bisa dikategorikan menjadi 3 berdasarkan hasilnya. Positif dengan penjelasan seperti ini, negatif penjelasannya seperti ini, atau mungkin bahkan netral. Itu akan lebih informatif. Nah, yang kedua adalah untuk Kiai Mongit ini, saya nggak tahu alur logikanya, sehingga menggabungkan antara bank spesifik yang sifatnya mikro dengan pertumbuhan ekonomi inflasi yang sifatnya makro. Nah, betul bahwa makro itu harus punya micro foundation. Kalau di sekolah Mbak Ciplis, sekolahnya di UGM sama dengan saya, pasti tanya itu, micro foundation-nya gimana gitu. Nah, ini yang kemudian perlu direkonsiliasi sehingga tidak asal tempel gitu ya. Makronya seperti ini, mikronya seperti ini, blek jadi satu wadah, kemudian di-run gitu. Yang ketiga, ya biar kelihatan panjang gitu ya. Ini Mas, soal apa tadi? Apakah pengaruh korupsi terhadap sektor keuangan, terutama perbankan, itu pernah diteliti di sektor lain? Jangan-jangan topiknya karena perbankan, maka korupsinya dibawa lari ke perbankan. Barangkali ada pengaruh korupsi di sektor lain, misalnya manufaktur, misalnya sektor jasa non-bank, atau jasa yang lain. Itu barangkali akan memberikan pencerahan yang lebih terbuka daripada seolah-olah kita langsung menuju ke sasaran di sektor perbankan. Itu untuk yang Kiai Mongit. Sekarang mengikuti nomor urut. Sekarang ke Mbak Ciplis. Nah, ini saya juga khawatir nih. Khawatirnya apa? Khawatirnya kualat itu. Peran pembiayaan perbankan dan pertumbuhan hijau progresif di Indonesia. Topiknya hot gitu ya, hot topics, terutama untuk masalah ekosistem lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan memang terakhir ke belakang sekarang menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan masa lalu. Titik tonggaknya kalau tidak salah di
the limit of growth tahun 92 itu ya. Nah, Mbak Cipis menggunakan data 90 sampai 2023. Nah, isu lingkungan muncul sejak 1992 di Brasil itu. Nah, saya nggak tahu 90-nya dan 91-nya diikutkan. Itu sekilas. Kemudian ini juga sebetulnya mirip-mirip dengan Kiai Mongit itu, karena mungkin sama-sama Jawa Timur kali ya, ada sambung rasa gitu, ada telepati. Ini juga pemetaan masalah literatur gitu ya. Ada konsumsi energi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Oke, yang awam akan bertanya, yang yang berlawanan dengan ekonomi hijau bukan semata-mata hanya sektor energi terbarukan. Oke, jadi the reason why the researcher mengangkat isu energi. Nah, nanti persis seperti tadi Pak Kiai Mongit, karena topiknya yang diminta ISEI adalah ini, maka kemudian dimasukkan variabel itu. Kemudian bisa hasilnya agak surprise gitu ya, belum terasa, belum signifikan, sehingga masih perlu proses, menurut peneliti masih butuh waktu lama. Oke. Nah, reasoning dari penjelasan pertemuan itu perlu dielaborasi. Bisa diprediksi dengan varian dekomposisi itu sampai titik berapa tahun ke depan kira-kira akan bisa. Karena itu kan kalau dua variabel dimasukkan sebagai var kan ada titik potongnya antara yang kurva merah kalau di Evius dan kurva biru titiknya di mana. Nah, itu prediksi ke depan. Nah, sama dengan Pak Kiai Mongit, tricks of tree-nya mungkin bisa diramu menjadi lebih, kemasannya menjadi lebih menarik. Tricks of tree, energi terbarukan atau variabel yang anti terhadap pertumbuhan ekonomi hijau tadi bisa positif, negatif, netral gitu ya. Didukung oleh studi empiris yang sudah ada. Nah, ini akan membantu pembaca awam ketika membaca ini, kira-kira sudah tahu arahnya kemana, bisa negatif, positif, bahkan netral. Kemudian yang presenter ketiga, Mas Karisma. Rupiah digital, siapkah masyarakat Indonesia? Ini mengambil titik tolak dari proyek Garuda. Good, ini juga saya apresiasi. Jarang CBDC itu sendiri baru masih dalam proses, sehingga ini sudah ada risetnya. Jadi ini forward looking gitu ya. Nah, yang saya ikuti dari presentasi adalah mungkin saya keliru dalam menangkap presentasenya Mas Karisma, seolah-olah Mas Karisma implisit mengasumsikan uang digital itu sama dengan uang elektronik. Saya nggak tahu, nanti pas kesempatan tanggapan balik mohon diklarifikasi. Asumsi ini keliru karena menurut saya keliru. Jadi penggunaan uang elektronik yang begitu masif, slide keberapa tadi, kedua kalau nggak salah, penggunaan e-money yang masif bisa mengakibatkan pada destabilisasi, kalau nggak salah gitu. Uang elektronik itu uang sekunder sama dengan uang yang turunan, uang yang diterbitkan oleh bank umum, kalau CBDC itu diterbitkan oleh si bank sentral. Jadi kalau kita masif menggunakan e-money itu sebetulnya sama saja dengan masif menggunakan uang fisik sebetulnya. Jadi tidak impact-nya sebetulnya tidak ngarahnya tidak ke situ. Bahwa kemudian ada Bitcoin dan seterusnya yang kemudian mengganggu sistem stabilitas keuangan, iya, karena itu diperlakukan sebagai currency, bukan aset. BI menganggap bahwa
yang Bitcoin segala digital currency itu adalah yang dianggap sebagai aset karena diterbitkan oleh swasta, oleh privat, sementara yang diterbitkan oleh BI nantinya adalah currency yang dalam arti alat tukar 4 fungsi uang itu. Jadi kalau kemudian pengguna e-money tadi kemudian dijadikan sampel, nah ini mohon diklarifikasi. Pengguna e-money sudah jelas sudah literais daripada yang jarang menggunakan e-money. Orang yang menggunakan kris sudah lebih melek. Tinggal melihat prospek nanti CBDC diterbitkan apakah identik. Ini yang menjadi curiosity saya. Nah, catatan yang non teknis ini yang dari 4 paper yang saya terima dari Mas Karisma itu paling panjang ini, Mas. Okay. Ada banyak kalimat yang sebetulnya terjadi pengulangan ide, kemudian itu sebetulnya bisa diringkas sehingga tidak sepanjang yang ada existing. Bandingkan dengan punyanya Mas Yongki atau Mbak Ciplis itu bedanya signifikan. Nah, terakhir Mas Karisma perlu memberi penegasan terhadap pertanyaan judul gitulah. Jadi apakah siap dalam hal apa? Apakah jalur retail atau jalur wholesale? Oke. Siapnya di mana? Karena Bank Indonesia untuk tahap pertama pakai wholesale supaya bank umumnya masih bisa berkontribusi, masih bisa berkiprah. Kita belum bisa membayangkan kalau Bank Indonesia menerbitkan CBDC langsung ke retail. Mungkin akan efek stabilisasi. Tujuannya adalah stabilisasi sistem keuangan, makanya pakai wholesale. Tetapi kalau misalnya andai kata Bank Indonesia langsung retail, bisa jadi efek destabilisasi. Kemudian yang terakhir ini ya, yang keempat, Mas Yongki, betul. Apakah kredit perbankan mampu mempercepat transformasi ekonomi? Ini juga jadi trending topik di berbagai forum, di berbagai kajian tentang peran UMKM, khususnya dalam masa COVID. Oke. Masa COVID di satu sisi kalau ditarik ke Mas Karisma itu menjadi titik tolak digitalisasi atau elektronifikasi sistem pembayaran. Di satu sisi itu juga mendorong kemudian UMKM untuk bisa berkiprah lebih jauh. Nah, ini mirip-mirip dengan punya Mbak Ciplis teori pertumbuhan basisnya gitu ya. Tapi Mbak Ciplis tidak pakai kapital dan tenaga kerja, langsung pada apa yang ada di perbankan, deposit dan seterusnya. Nah, satu hal yang ingin saya klarifikasi, saya sekali lagi tidak berpretensi lebih tahu dari Mas Yongki, menggunakan model multivariat. Oke. Kemudian untuk sektor ini, sektor prioritas dengan penjelas adalah kredit yang disalurkan, digelontorkan. Nah, kalau saya tidak salah membaca teksnya, ada efek spillover yang saya baca dari teks. Kalau di presentasi tadi saya malah nggak mendengar istilah itu, ide temuan itu. Oke, mungkin bisa diklarifikasi sinkronisasi antara yang dipresentasikan di PowerPoint dengan teks yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan justru ada spillover antara kredit yang diberikan kepada sektor ini bisa membawa efek pada sektor lain. Sementara Mas Yongki, kalau tidak salah juga saya tidak tahu multivariat yang dimaksud oleh Mas Yongki. Apakah ada treatment khusus? Ada perlakuan khusus? Yang saya tangkap tadi model 1, 2, 3, 4 diestimasi di run parsial, individual.
Saya nggak tahu nanti di sesi berikutnya nanti tolong diklarifikasi. Kalau masing-masing sektor itu di-run secara individual, maka kita tidak bisa membuat kesimpulan ada spillover. Mungkin nilai estimate dari model 1 masuk sebagai variabel penjelas di model 2, nah baru itu ceritanya akan berbeda karena spillover-nya didapatkan. Nah, saya dapat mengakhiri review saya dapat pesan sponsor. Kemudian yang pertama adalah kebaruan tadi tolong ditekankan betul. Ada kalimat eksplisit supaya kebaruan itu kentara di dalam teks termasuk similarity testnya. Saya lihat di file sudah kurang dari 20%, sudah masuk kualifikasi. Yang kedua, teman-teman, Mas dan Mbak, ini naskahnya akan diterbitkan di Jurnal Ekonomi Indonesia yang diterbitkan ISEI. Maka ini tadi gaya selingkung, sistematika, lihat paper sebelumnya seperti apa yang sudah terbit, kemudian bisa diadopsi untuk memodifikasi bentuk teksnya. Nah, referensinya juga tolong, ini pesan sponsor bukan pesan saya, Mas Roni. Pesan sponsornya adalah referensi yang digunakan minimal 20% artikel bahasa Inggris. Dan publikasinya 10 tahun terakhir. Yang saya lihat, Kiai Mongit kayaknya agak banyak yang porsinya kurang lebih dari 10 tahun. Jadul, Pak. Sebagian jadul. Jadul. Oke. Nah, setelah direvisi, komentar dari reviewer tidak selalu harus diakomodasi. Karena sekali lagi saya tidak berpretensi lebih tahu, lebih ahli. Penulis memperbaiki paper dan kemudian disubmit di OJS-nya ISEI, Jurnal Ekonomi Indonesia. Nah, kalau sudah direview, disubmit, kemudian terbit, nah nanti ada kontraprestasi, ada insentif dari ISEI. Demikian Mas Roni, kurang lebihnya mohon maaf, ini karena dengan keterbatasan saya tidak menguasai semua ilmu. Ini anggap saja komentar dari pembaca awam aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof. Haryo masih sisa 5 menit, Prof. Oke, terima kasih. Ada subsidi dari Prof. Haryo. Berikutnya, kami memberi kesempatan kepada Floor bila ingin memberikan masukan kepada 4 presenter, 4 naskah. Kami buka untuk 4 penanya atau yang akan memberikan masukan, dipersilakan dan mohon disampaikan dengan bahasa yang simpel dan jelas. Dipersilakan, Bapak Ibu. Ini ada 19 partisipan ini. Bisa saling memberikan masukan. Monggo dipersilakan Bapak Ibu bila ada masukan. Tidak ada? Wah, tidak ada yang berani memberi masukan ini. Kayaknya pada sungkan-sungkan semua nih. Oke, saya tunggu 10 detik. Monggo untuk angkat tangan atau kasih tanda di sini, reaction. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan beberapa masukan, Bapak Ibu. Ini karena tugas saya, kalau tidak ada yang bertanya, saya harus memberikan masukan. Pertama, terima kasih kepada semua presenter yang sudah mempresentasikan. Dan tadi Prof. Haryo sudah memberikan masukan. Komentar umum saya adalah masih banyak dari 4 ini yang belum konsisten dalam menuliskan tujuan
tujuan itu muncul di dalam abstrak, kemudian di dalam alinea terakhir dari pendahuluan dan di kesimpulan yang dijawab. Itu masih tidak konsisten. Salah satunya adalah Pak Mungit ini, mohon maaf Pak Mungit menggunakan istilah ekonomi makro dan banking spesifik faktor, tapi di dalam bagian lain itu menggunakan hanya istilah ekonomi. Jadi mohon diperbaiki, dan ini perlu konsistensi dari yang tersurat di dalam tujuan sebagai riset question maupun yang dijawab di dalam kesimpulan. Kemudian untuk Bu Ciplis, ini saya menemukan banyak Ibu ya, banyak salah ketik Bu, baik itu dalam bentuk frase maupun kalimat yang tidak utuh. Ini juga sama menggunakan istilah yang berbeda Bu. Ibu kadang menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi hijau, kadang menggunakan pertumbuhan hijau. Boleh di awal disebutkan bahwa ada dua istilah yang saling menggantikan, tapi mohon di dalam naskah ini dibuat konsisten. Kalau memang Ibu mau menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi hijau, maka setelah penjelasan awal semuanya harus sama, pertumbuhan ekonomi hijau dan seterusnya. Itu. Kemudian untuk Pak Dwi Widodo / Pak Bambang Juanda, ini setuju dengan Prof. Harjo tadi, naskahnya panjang sekali. Di pendahuluan saja sampai 10 halaman. Kalau menurut hemat saya sebagai reviewer di beberapa jurnal, cukup itu maksimal 2 halaman. Ini sampai 10 halaman. Dan total halamannya 62 halaman. Padahal untuk naskah J ini kami kira sebaiknya tidak lebih dari 25 halaman. Jadi ini tugas cukup besar bagi Pak Dwi Widodo untuk mengepres ya, melakukan zipping ini dari 62 ke 25 halaman. Salah satunya ini trik dari saya adalah naskah ini terlalu banyak riset question Pak, sampai 3, jadi jumbo riset questionnya. Saran saya yang paling menarik untuk ditarik keluar adalah yang riset question nomor 3. Jadi riset question nomor 3 ini menarik akan lebih menarik ketika dia dikeluarkan. Karena dia akan menguji bagaimana pengaruh edukasi dengan penerapan nudge theory terhadap perubahan perilaku masyarakat pengguna digital banking. Ini menurut saya bisa dikeluarkan sehingga tulisannya lebih mudah, lebih concise, dan Pak Dwi mempunyai naskah kedua dan bisa fokus pada nudge theory terhadap perubahan perilaku. Jadi secara khusus akan memberikan kajian secara teoritis tentang CBDC dengan perspektif nudge theory. Ini lebih menarik. Jadi dipecah. Ini saran pribadi saya, tidak harus diikuti, tapi itu bisa mempermudah tim untuk memperbaiki sesuai dengan gaya selingkung J, Jurnal Ekonomi Indonesia, sekaligus menghasilkan paper baru dengan penekanan pada aspek teoritis nudge theory CBDC. Kemudian yang terakhir adalah ke Pak Yongki Mas Delta. Tadi saya garis bawahi mengenai novelty yang diangkat oleh Prof. Harjo. Ini saya agak bingung membaca bagian dari novelty. Apakah ini yang diangkat ini novelty atau tujuan penelitian? Ini yang saya tidak bisa menangkap dengan baik seperti yang diuraikan di dalam pendahuluan. Kalau menurut saya antara tujuan penelitian dan novelty adalah sesuatu yang berbeda. Novelty ini lebih ke arah unsur kebaruan yang nanti akhirnya itu kita bisa masuk. Oleh karena itu untuk mencapai novelty tersebut kami masuk kepada tujuan penelitian garis miring riset question yang diangkat. Itu mohon diperbaiki. Dan satu hal penting menurut saya, ini ketika menggunakan economic growth theory, menggunakan solo model, tapi di dalamnya ada aspek TIC. Sementara solo model sendiri mengasumsikan bahwa teknologi itu berada di luar. Jadi dia exogenous, dan di dalam model ini saya melihat menggunakan konsep endogenous. Oleh karena itu saran saya, ini masukannya ya, adalah menambahkan
endogenous growth theory. Tuh. Yang kedua adalah karena ini sepertinya tetap memakai solo model, maka sebaiknya pernyataan di kesimpulan tentang verifikasi di dalam kesimpulan verifikasi terhadap solo model itu sesuai. Faktanya model solo adalah bukan menggunakan endogenous tapi exogenous teknologi. Oleh karena itu sebagai masukan saran adalah tolong di bagian kesimpulan tentang pernyataan solo model dengan teknologinya itu sebaiknya tidak usah diikutkan kecuali tadi ditambahkan endogenous model di dalam literatur review. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembali persilakan kepada Bapak Ibu non-presenter untuk memberikan masukan. Ini masih ada beberapa menit. 1, 2, 3, 4, dipersilakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kami berikan kesempatan kepada 4 pembicara masing-masing sekitar 3 menit untuk memberikan respon. Dipersilakan siapa yang mau duluan. Saya Pak Roni. Ya, monggo Bu Ciblis, silakan. 3 menit. Baik, terima kasih Pak Roni dan Prof. Haryo atas masukan dan konstruksi atas penulisan paper kami. Insya Allah nanti setelah presentasi ini kami akan verifikasi ulang terkait dengan beberapa hal yang sudah menjadi poin penting dari masukan dari Prof. Haryo maupun Pak Roni, supaya konsistensi dan tulisan kami itu lebih precise begitu, lebih terlihat terkait dengan riset gap, konsistensi penulisan, dan temuan-temuan baru apa yang memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil penelitian kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada paper kami untuk dipresentasikan pada jurnal Ekonomi Indonesia nantinya. Dan terima kasih banyak pula terhadap Bapak Ibu yang telah terpilih di dalam conference ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan dan niat kita semua untuk memberikan kontribusi hasil penelitian kita itu dapat bermanfaat terhadap pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Begitu Pak Roni, Prof. Haryo, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ciblis. Dipersilakan yang lainnya. Nggih, kula nggih. Pak? Ya, Pak siapa nih? Pak Mongit. Waduh. Pak Muhid, monggo Pak. 3 Nggih. menit Pak. Ini mohon maaf, saya itu men-setting kamera saya supaya saya kelihatan lebih ganteng. Ternyata setelah itu malah tidak bisa kelihatan ini gambarnya. Error nih. Ya, aduh, Tidak saya mendukung ini Pak pilih komputernya. HD yang sangat tinggi itu biar kelihatan saya rada ganteng kayak Prof. Haryo gitu loh, maksud saya. Gitu. Krimis kalau Prof. Haryo nih Iya, rambutnya Pak. biar mirip nih. Ini sayangnya tidak datang ke sini. Ini ada Bu Reni juga ini. Nggih. Oke, matur suwun Prof. Haryo. Saran-sarannya dan banyak hal tadi yang disampaikan termasuk masalah bagaimana penggunaan. Inilah problem yang besar di dalam dunia kita ini. Ketika data kita makro, kita combine-kan itu caranya gimana ya kita ngikut-ngikut aja yang umum dilakukan seperti itu gitu ya. Tetapi saya pikir sangat bagus tadi tentang apa ini saya harus settingnya tadi lebih bagus supaya urutan-urutan dan apa ini tadi apa itu koefisien atau dampak dari setiap variabel tadi dalam studinya negatif, positif atau netral gitu ya. Ini matur suwun sekali. Nah, inilah kalau tidak ini kadang-kadang kita ini lupa gitu. Yang seperti itu terlupakan ya. Nah, yang tentang konsistensi juga saya terima kasih inputnya. Ya, memang istilahnya sekarang ini kalau kita nulis ini kan istilahnya ini nggih Pak Sambroni apa ini SKS ini eh, sistem kebut sebulan gitu ya. Pokoknya ada keluar terus langsung buat gitu ya itu ya. Jadi masih banyak kan dan pertemuan seperti ini sangat penting dan
Yang terpenting adalah semua dari proses ini adalah tolabul ilmi ya. Kita mencari ilmu, mencari pengetahuan tambahan dan sebagainya dari teman-teman kita semua. Ya, istilahnya kalau tiada gading yang tidak retak, kalau tidak retak namanya bukan Abdul Mungit gitu aja. Ya, matur suwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya langsung lip nggih. Silakan, Prof. Nggih. Ya, terima Nggih. kasih. Salam untuk semuanya nggih. Salam kenal juga semoga bisa ketemu di darat nantinya. Nggih. Terima kasih, Pak Mungit. Nggih. Ya, dipersilakan Mohon izin, yang lain, Mas Silta, Pak, Mas iya, Dwi. Ya, iya. Pertama-tama Pak Zambroni dan Prof. Haryo, terima kasih atas masukannya. Memang CBDC ini hal yang baru ya Pak, belum diterbitkan, masih dalam kajian, dalam hal ini white paper-nya baru dikeluarkan, kemudian ini di tahun ini Bank Indonesia mengkaji mengenai wholesale. Nah, lebih dari itu kami mencoba men-inset bagaimana penggunaan dari retail itu Pak. Nah, itu ditinjau juga pendekatannya menggunakan e-payment uang elektronik sebagaimana di Cina. Jadi CBDC itu masih mirip-mirip Pak. Jadi proxy yang ada ya pendekatan itu. Terlebih lagi di sini ada QRIS. Jadi terima kasih insight yang tadi disebutkan mengenai Bitcoin dan sebagainya. Mungkin akan kami elaborasi lagi. Terus mengenai kesiapan yang mana, ini cenderung ke retail ya Pak, untuk kesiapan bagaimana masyarakat Indonesia. Kemudian dari Pak Zambroni, terima kasih ya Pak. Kami kadang terlalu asik untuk menganalisis Pak. Jadi begitu tahu batasnya panjang, Pak, 25 halaman kami kaget. Waduh. Ya, terima kasih Pak untuk insight-nya. Mungkin kami akan sesuaikan sebagaimana persyaratannya Pak untuk 25 halaman. Dan ide Pak Zambroni juga sangat bagus untuk mengeluarkan dari Dutch teori ini. Sebetulnya itu tambahan mempercantik riset kami sih Pak. Cuman karena memang persyaratannya 25 ya kami sesuaikan. Demikian juga nanti kami mengecek kembali untuk konsistensi mengenai tujuan sampai simpulan dan termasuk gaya selingkuh. Ya, terima kasih untuk masukannya untuk kesempatan kali ini. Salam kenal juga untuk teman-teman Bapak Ibu seperti ya. Demikian Pak Zambroni, Prof. Haryo, terima kasih. Terima kasih, Mas Dwi. Selanjutnya terakhir, Mas Silta. Dipersilakan. Masih mute, Mas. Oh ya baik, terima kasih Pak Zamroni dan Prof. Haryo atas kesempatan dan banyak sekali masukan-masukan yang diberikan kepada kami ya untuk penyempurnaan dan perbaikan karya tulis kami seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya coba mengklarifikasi beberapa pertanyaan yang ataupun masukan tadi dari Prof. Haryo dan juga Pak Zamroni ya Pak ya. Yang pertama itu terkait pemodelannya ya. Kenapa ini di paper disampaikan pemodelannya multivariat, tapi di paparan disajikan secara individual gitu ya, secara univariat modelnya. Nah, jadi Pak, sebenarnya kita modelnya memang multivariat seperti itu. Jadi untuk estimasinya kita menggunakan metode secara multivariat, jadi sekaligus estimasinya ke 6 model tersebut, Pak. Cuman karena untuk kita kebutuhan analisa dan kebutuhan presentasi, kita coba menyajikannya per modelnya Pak. Jadi per model itu per kategori ekonomi tadi ya Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk apa namanya estimasi itu sekaligus secara multivariat. Kemudian terkait efek spillover-nya. Jadi sebenarnya fokus utama kita kan Pak di paper ini mungkin boleh masukkan juga Pak kalau ada nanti ya Pak ya. Kalau sebenarnya kan tujuan utama kita kan untuk menganalisa ya Pak ya bagaimana sih efek kredit UMKM yang diberikan gitu ya di masing-masing sektor usaha ini ya terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing usaha tersebut seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya arahnya ke situ gitu. Jadi belum menangkap ke spillover karena yang kami pahami, mohon maaf ya Pak, mungkin boleh diluruskan kalau salah ya.
yang kami pahami itu kan kalau efek spillover itu kan berarti kan antar variabelnya ini punya pengaruh ya Pak ya, punya efek gitu ya Pak ya, punya keterkaitan seperti itu. Nah, sementara kalau di sini kami hanya fokus bagaimana variabel X-nya ini kredit UMKM di masing-masing subkategori usaha tadi itu berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor tadi seperti itu. Jadi tidak fokus ke spillover-nya Bapak. Kemudian Pak untuk modifikasi gaya selingkung ya, publikasi dan segala macam baik Bapak, nanti kami akan sempurnakan lagi untuk ke depannya seperti itu. Kemudian terkait novelty, mohon maaf ya Pak, mungkin sepertinya ini kesalahan pemilihan redaksi aja sih sebenarnya kayaknya ya. Jadi sebenarnya kita kan berangkat dari isu COVID gitu Pak ya, kemudian pemerintah menggelontorkan salah satu bantuan itu cukup banyak tuh untuk aktivitas UMKM seperti itu. Jadi kita coba mencari referensi sudah ada belum ya penelitian-penelitian atau riset ya yang mengulas ya tentang kegiatan UMKM, kemudian kredit UMKM ataupun kredit di level rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita coba mencari referensi atau penelitian sebelumnya dan ternyata kita ketemu ya Pak yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi seperti itu. Tapi ternyata paper-paper yang kita peroleh tadi itu belum spesifik gitu Pak, menganalisa ke subkategori ataupun lapangan-lapangan usaha tertentu gitu yang memang menjadi leading sektornya. Jadi lebih ke arah pertumbuhan ekonomi secara agregat saja gitu. Jadi kita coba ya gimana kalau paper-paper ini kita modifikasi deh, kita coba breakdown lebih detail ke kategori-kategori ataupun lapangan usaha yang memang menjadi leading sektor di Indonesia seperti itu. Jadi alhasil kita coba modelkan menjadi 6 model secara multivariat gitu Pak. Kemudian Pak untuk pemilihan teori solo model yang mungkin ini juga bisa sangat masukin banget sih sebenarnya, telak banget sih kita ini sebenarnya Pak. Karena kan diri kita ini juga masih debatable juga ya, ini mau pakai model pakai teori yang mana ya sebenarnya gitu. Ya nanti kita coba sesuaikan lagi ya Pak ya. Mungkin boleh kalau kemarin itu kan masih debatable-nya di kita tuh ini mau pakai solo model atau mau pakai yang Cobb-Douglas itu ya Pak ya, fungsi Cobb-Douglas itu sih sebenarnya gitu. Jadi masih kemarin itu masih agak bingung juga gitu menentukan ini. Jadi kalau ada masukan seperti itu kita coba perbaiki lagi ya Bapak ya. Terima kasih. Mungkin seperti itu dari kita Pak, klarifikasinya seperti itu. Terima kasih sekali untuk masukannya untuk penyempurnaan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Silta. Oke Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan berbagai tahapan dalam proses presentasi naskah yang sudah masuk 20 besar ini. Kami persilakan kalau masih ada yang memberikan komentar, Prof. Aryo atau yang lainnya, dipersilakan memberikan tambahan masukan atau respon. Oke, ya, terkait dengan Mas Yongki tadi ya. Ya itu ya bedanya apa yang kita terima dengan yang di Mas Yongki. Kalau nggak yang saya terima naskahnya itu membuat statement bahwa ada kayak IRIO gitu ya, keterkaitan antara satu sektor dengan keterkaitan sektor yang lain. Jadi pemberian kredit oleh Bank Indonesia atau regulasi oleh Bank Indonesia untuk memberikan kredit di sektor transportasi akan membawa efek limpahan pada sektor transportasi. Misalnya itu yang saya tangkap sehingga penelitian ini mendukung tabel input-output apa gitu. Itu yang naskah yang saya tangkap, itu yang saya dapatkan. Bahwa kemudian itu tujuannya tidak ke sana, ya nggak apa-apa. Artinya mungkin juga kekeliruan mungkin yang di file yang disubmit sampai ke saya mungkin beda atau sudah direvisi sebelumnya sehingga yang saya terima mungkin beda dengan yang dimaksud oleh Mas Yongki. Itu aja kenapa saya kemudian mengangkat isu efek limpahan spillover. Oke, kemudian ini Mas Roni, saya nggak tahu reviewer diminta untuk membuat cat yang saya ungkapkan tadi, kemudian diminta oleh ICI untuk menuliskannya ke dalam Word. Nah, sudah saya tuliskan ke dalam Word. Ini mau diapain? Saya kirim ke chairman atau langsung kekirim saya kepada para peneliti atau lewat ICI, saya nggak tahu. Tapi Bisa yang jelas dikirimkan poin ke saya. Mas Jonathan atau ke Mas Revindo, Pak? Oh gitu. Ke Oke, panitia. yang jelas. Ya. Oke, yang jelas
kewajiban sudah saya tunaikan. Kan gitu. Ya. Intinya di situ. Oke. Bukan Ya, begitu, terima Mbak kasih. Ciplis? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya yang sudah mempresentasikan dan juga Prof. Haryo sudah memberikan masukan. Kita sudah di tahap akhir dari kegiatan acara ini. Yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu presenter dan penulis semuanya, pertama adalah mohon direspon. Direspon di sini adalah direspon dalam arti bisa diterima untuk ditindaklanjuti ataupun ditolak. Silakan diberi kewenangan untuk itu. Dan kemudian juga untuk memperhatikan gaya selinggung. Karena tentu saja tiap-tiap jurnal mempunyai gaya selinggung dan ini perlu dan harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ingin melakukan submission ke Jurnal Ekonomi Indonesia. Dari presentasi ini kami berharap bahwa masukannya adalah konstruktif untuk perbaikan dari paper itu sendiri sehingga secara kualitas akademik itu bisa memenuhi standar. Kami tutup diskusi di room 5 ya, diskusi di room 5 tentang banking and finance di dalam acara Call for Paper Jurnal Ekonomi Indonesia J dalam acara Kongres IC 2024 telah kita laksanakan dengan baik. Saya tak lupa mengucapkan kepada panitia yang berada di belakang layar yang mengendalikan Zoom ini, kepada Prof. Haryo selaku reviewer, pembahas, dan juga Bapak Ibu presenter yang sudah berkenan hadir kemudian mempresentasikan, dan harapan kami bisa segera memperbaiki naskahnya untuk submission. Terima kasih. Kami aturkan. Saya tutup. Roni, Assalamualaikum foto warahmatullahi dulu wabarakatuh. Pak Roni. Ya, Waalaikumsalam. Foto kenapa dulu Bu? Pak Roni. Iya dong, betul. Oh, tadi Foto saya sudah dulu. foto Jadi, tadi. Ini mau iya. foto lagi? Boleh, Nah, boleh. foto room ini Foto mohon room. dibuka kameranya, kemudian kita Oke, foto. ya Oke. silakan. Foto sendiri-sendiri berarti ya. Baik. Ya, 1, 2, 3, monggo. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. ya. Matur Terima kasih Bu nuwun, nggih. Ciplis. Wah, sudah dibantu Nggih, oleh Bu Ciplis. sami-sami. Tadi saya sudah Nggih, melakukan print screen secara acak tadi. Ya, terima nggih. kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Mohon izin warahmatullahi pamit. wabarakatuh. Ya, Terima pamit. kasih Mohon Prof. izin Haryo, pamit. Pak Ya, Roni, Bapak Ibu terima semua. kasih. Nggih. Ketemu Sampai Matur lagi. jumpa nuwun. di Labuan Bajo, Bu. Nggih. Ya.